Selamat datang di Senandika Filsafat, sebuah ruang perenungan yang mengajak kita memahami makna hidup dengan kejernihan. Dalam perjalanan ini, kita sering mengikatkan kebahagiaan pada kehadiran orang lain, pada pasangan, sahabat, atau bahkan pengakuan sosial. Namun Stoikisme mengingatkan bahwa ketergantungan semacam itu adalah sumber kerapuhan. Seorang bijak tidak menolak cinta dan persahabatan, tetapi ia tidak menjadikan keduanya sebagai syarat untuk damai dengan dirinya sendiri. Bahagia sejati lahir dari kemandirian batin, dari kemampuan menerima hidup sebagaimana adanya, tanpa menuntut dunia memenuhi harapan pribadi. Saat kita mampu berdiri sendiri, tidak berarti kita menolak kehadiran orang lain, melainkan kita tidak lagi takut akan kehilangan mereka. Inilah seni hidup Stoik, mencintai tanpa melekat, menghargai tanpa bergantung, dan menemukan kebahagiaan dalam diri yang teguh. Poin 1. Kemandirian emosional. Kita hidup di zaman ketika banyak orang mengukur kebahagiaan dari validasi luar, dari ucapan orang lain, perhatian pasangan, jumlah pertemanan, atau bahkan sekadar tanda suka di media sosial. Namun apakah kebahagiaan sejati benar-benar lahir dari semua itu? Stoikisme mengingatkan kita, jika kebahagiaan kita bergantung pada sesuatu di luar kendali, maka kita sedang menyerahkan kunci kedamaian kepada orang lain. Inilah yang disebut ketergantungan emosional, dan pada saat itulah kita menjadi rapuh. Kemandirian emosional bukan berarti menutup hati, apalagi menolak hubungan dengan orang lain. Justru ia adalah kemampuan untuk tetap tenang, utuh, dan berharga, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memberi kita pengakuan. Stoik mengajarkan, nilai diri kita bukan ditentukan oleh seberapa banyak orang yang memuji, melainkan oleh bagaimana kita mengatur pikiran dan tindakan kita sendiri. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin menjadi tak terkalahkan, jangan bergulat dengan apa yang berada di luar kendalimu. Kata-kata ini mengandung pelajaran penting. Kendalikan batinmu, maka engkau akan selalu kokoh, sekalipun dunia di sekitarmu berubah. Cobalah renungkan, berapa kali kita merasa hampa hanya karena seseorang tidak hadir dalam hidup kita? Kita menunggu pesan yang tak kunjung datang, merasa cemas ketika perhatian tidak lagi sama, atau hancur ketika ditinggalkan. Semua itu wajar secara manusiawi. Tetapi jika dibiarkan menguasai hidup, kita sedang membiarkan orang lain menjadi penguasa atas batin kita. Padahal Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh bersandar pada sesuatu yang rapuh. Kehadiran orang lain bisa datang dan pergi, tetapi diri kita akan selalu bersama kita. Maka belajar berdamai dengan diri sendiri adalah fondasi pertama dari kemandirian emosional. Kemandirian emosional juga berarti menerima bahwa kita tidak bisa mengatur hati orang lain. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk tetap tinggal, memberi perhatian, atau selalu setia. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga keteguhan kita sendiri. Dalam hal ini, kesendirian bukan kelemahan, melainkan latihan untuk menyadari bahwa kita cukup. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, carilah kebahagiaan di dalam dirimu. Itu adalah sumber sejati dari kekuatan manusia. Namun jangan salah memahami kemandirian emosional sebagai sikap dingin atau tak peduli. Stoikisme tidak pernah menganjurkan kita untuk memutus hubungan atau menghindari kasih sayang. Sebaliknya, kita boleh mencintai, bersahabat, dan menghargai orang lain dengan sepenuh hati. Tetapi yang membedakan adalah kita tidak menjadikan mereka syarat mutlak bagi kebahagiaan kita. Kita bisa bersama, namun kita juga bisa tetap tegar saat sendiri. Inilah seni mencintai tanpa melekat, menghargai tanpa bergantung, dan menerima tanpa ketakutan kehilangan. Latihan praktis Stoik dalam hal ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, biasakan diri mengisi waktu dengan aktivitas yang memberi makna tanpa selalu menunggu ditemani. Belajarlah menikmati membaca, menulis, atau sekadar berjalan sendirian tanpa merasa kosong. Ketika kita bisa menikmati kebersamaan dengan diri sendiri, kita sedang membangun benteng batin yang tidak mudah runtuh oleh ketiadaan orang lain. Kemandirian emosional adalah jalan menuju kebebasan. Dengan itu, kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut ditinggalkan atau kecemasan kehilangan. Kita belajar menerima bahwa semua yang datang bisa pergi, tetapi kebahagiaan tetap bisa hidup dalam diri kita. Di titik inilah, kita menemukan arti sejati dari bahagia, bukan hadiah dari dunia luar, melainkan pilihan sadar untuk berdamai dengan diri sendiri.
Poin 2. Membedakan hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Salah satu pilar terpenting dalam filsafat Stoik adalah kesadaran untuk membedakan antara hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan hal-hal yang sepenuhnya berada di luar jangkauan kita. Epictetus memulai bukunya Enchiridion dengan pernyataan yang sederhana namun revolusioner. Ada hal-hal yang ada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang tidak. Meski terdengar sederhana, inilah kunci untuk hidup dengan tenang. Kita sering merasa lelah bukan karena dunia begitu kejam, melainkan karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa kita atur. Kita ingin orang lain selalu memahami kita. Kita berharap cuaca selalu mendukung rencana kita. Kita ingin nasib berjalan sesuai keinginan. Namun, semakin kita memaksa realitas agar tunduk pada kehendak kita, semakin besar pula penderitaan yang kita rasakan. Disinilah Stoikisme menegaskan, penderitaan seringkali lahir bukan dari keadaan, melainkan dari cara kita menyikapinya. Apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan? Pikiran kita, sikap kita, pilihan kita, serta tindakan yang lahir dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan apakah orang lain akan menghargai kita, tapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons penghinaan. Kita tidak bisa mengatur apakah dunia akan memberi keberuntungan, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menyikapi kemalangan. Kita tidak bisa memaksa orang untuk tetap tinggal dalam hidup kita, tapi kita bisa mengendalikan keteguhan hati untuk tetap berdiri bahkan saat ditinggalkan. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan Anda sedang dalam perjalanan dan hujan deras turun tiba-tiba. Anda bisa marah, mengeluh dan menyalahkan keadaan. Namun apakah kemarahan itu membuat hujan berhenti? Tidak. Hujan tetap turun. Yang bisa Anda kendalikan hanyalah bagaimana Anda merespons. Apakah dengan mencari tempat berteduh, mengenakan jas hujan, atau tetap melangkah dengan tenang? Respon itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan Anda. Demikian pula dalam hubungan dengan orang lain, kita sering berharap mereka selalu hadir, selalu setia, selalu memberi kita rasa aman. Namun kenyataannya, hati manusia bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Mereka bisa berubah, pergi, atau mengecewakan. Jika kita meletakkan kebahagiaan pada sesuatu yang di luar kendali, kita sedang membangun rumah di atas pasir. Setiap gelombang perubahan akan meruntuhkannya. Tetapi jika kita mendasarkannya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, prinsip, dan sikap, maka kita memiliki fondasi yang kokoh, tak tergoyahkan oleh angin perubahan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang sekaligus filsuf Stoik, pernah menulis dalam Meditations, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadarilah ini, dan engkau akan menemukan kekuatan." Pesan ini mengingatkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengatur dunia, kita tetap memiliki kerajaan yang tak terbatas. Kerajaan dalam diri. Dengan membedakan mana yang bisa dan tidak bisa dikendalikan, kita membebaskan diri dari banyak penderitaan yang sebenarnya tidak perlu. Kita berhenti menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal yang tak mungkin kita atur. Sebaliknya, kita mengarahkan fokus pada apa yang benar-benar bisa kita lakukan. Inilah yang membuat hidup menjadi lebih ringan. Latihan praktisnya sederhana meski tidak mudah. Ketika menghadapi masalah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, belajarlah untuk melepaskan. Jika jawabannya ya, maka lakukan yang terbaik. Dengan kebiasaan ini, kita melatih diri untuk hidup lebih bijak, lebih fokus, dan lebih tenang. Membedakan hal-hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan adalah seni menerima hidup sebagaimana adanya. Kita berhenti berperang dengan realitas dan mulai berdamai dengannya. Kita tidak lagi menuntut dunia sempurna, karena kita tahu tugas kita bukan mengendalikan dunia, melainkan mengendalikan diri. Pada akhirnya, inilah kunci kedamaian yang diajarkan Stoikisme. Ketika kita mampu menerima bahwa sebagian besar hal tidak berada di bawah kendali kita, kita berhenti menjadi budak keadaan. Kita bebas. Dan kebebasan itulah yang membawa kita pada kebahagiaan sejati. Poin 3, bahagia. Bukan hadiah tapi pilihan. Banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang datang dari luar diri. Mereka menunggu momen tertentu, keberhasilan tertentu, atau bahkan kehadiran seseorang yang dianggap mampu melengkapi hidupnya. Ada yang berkata, "Aku akan bahagia jika karirku sukses," atau
Aku akan tenang jika dia tetap bersamaku. Pandangan ini terdengar wajar, namun di baliknya tersimpan sebuah jebakan. Kita menunda kebahagiaan sampai dunia sesuai dengan keinginan kita. Padahal dunia tidak pernah tunduk sepenuhnya pada kehendak manusia. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa bahagia sejati bukanlah hadiah yang diberikan oleh keadaan, melainkan sebuah keputusan batin. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Kebahagiaan dalam hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu." Kata-kata ini menegaskan bahwa bahagia bukanlah hasil dari peristiwa luar, melainkan dari cara kita memilih untuk menafsirkan dan merespons peristiwa itu. Bayangkan dua orang menghadapi keadaan yang sama, kehilangan pekerjaan. Yang pertama hancur, merasa hidupnya berakhir dan menganggap dunia tidak adil. Yang kedua juga sedih, tetapi ia memilih melihat kesempatan. Inilah saat untuk belajar, berkembang, atau mencari jalan baru. Situasi sama tetapi sikap berbeda. Yang membedakan bukanlah keadaan, melainkan pilihan batin. Inilah bukti bahwa bahagia, atau setidaknya ketenangan, adalah hasil dari keputusan, bukan dari pemberian. Bahagia sebagai pilihan berarti kita tidak lagi menjadikan dunia luar sebagai syarat. Kita boleh merasakan sukacita dari pencapaian, cinta, dan persahabatan, tetapi kita tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan pada itu semua. Karena jika kita melakukannya, kita sedang menyerahkan nasib batin kepada hal-hal yang rapuh dan mudah berubah. Sebaliknya, dengan memilih untuk bahagia dari dalam, kita membangun kekuatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Epictetus mengajarkan hal ini dengan sangat lugas, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan penilaian mereka tentang peristiwa itu. Artinya, kebahagiaan bukanlah reaksi otomatis dari keadaan, melainkan hasil dari bagaimana kita memilih untuk menilai keadaan itu. Kita bisa marah karena kehilangan, atau kita bisa memilih untuk bersyukur atas apa yang pernah dimiliki. Kita bisa tenggelam dalam penyesalan, atau memilih untuk melangkah dengan tenang. Namun, memilih bahagia bukan berarti mengabaikan rasa sakit. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi batu yang tak berperasaan. Kesedihan, kehilangan, dan rasa kecewa adalah bagian alami dari kehidupan. Tetapi Stoik menegaskan, meski kita tidak bisa menghindari rasa sakit, kita tetap bisa memilih untuk tidak diperbudak olehnya. Kita boleh menangis, tetapi kita juga bisa memilih untuk bangkit. Kita boleh kecewa, tetapi kita juga bisa memilih untuk melanjutkan hidup dengan bermartabat. Latihan praktisnya bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Saat menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah aku ingin membiarkan ini merampas kebahagiaanku? Dengan pertanyaan sederhana itu, kita menyadari bahwa kebahagiaan ada dalam kendali kita, bukan dalam kekuasaan keadaan. Dengan memilih bahagia, kita sedang membebaskan diri. Kita tidak lagi menunggu dunia sempurna, karena kita tahu kesempurnaan itu tidak akan pernah datang. Kita tidak lagi menunda kebahagiaan untuk hari esok, karena kita bisa memilihnya hari ini. Dan kita tidak lagi membiarkan orang lain menentukan nilai diri kita, karena kita sudah menemukannya dalam batin yang tenang. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah hadiah yang jatuh dari langit, bukan pula sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Bahagia adalah keputusan. Keputusan untuk melihat hidup dengan perspektif yang jernih, untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, dan untuk menjalani setiap hari dengan hati yang teguh. Jika kita berani memilih, maka kebahagiaan itu akan selalu bersama kita, bukan sebagai janji masa depan, tetapi sebagai kenyataan saat ini. Poin 4. Cinta tanpa keterikatan berlebihan. Cinta adalah salah satu pengalaman paling indah dalam hidup manusia. Ia memberi kehangatan, makna, dan rasa kebersamaan yang tidak bisa digantikan oleh hal lain. Namun Stoikisme mengingatkan kita bahwa di balik keindahannya, cinta juga dapat menjadi sumber penderitaan. Bukan karena cinta itu sendiri, melainkan karena keterikatan berlebihan yang sering menyertainya. Marcus Aurelius dalam Meditations menuliskan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Orang yang kita cintai, benda yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri, semuanya tunduk pada hukum kefanaan. Jika kita mencintai dengan melekat, jika kita menolak menerima bahwa suatu hari kita bisa kehilangan, maka cinta itu tidak lagi menjadi sumber kedamaian, melainkan sumber ketakutan. Kita terus dihantui oleh kemungkinan kehilangan,
sehingga kita tidak benar-benar bisa menikmati apa yang kita miliki sekarang. Stoikisme mengajarkan bahwa mencintai seseorang bukan berarti menolak kefanaan, melainkan justru mengakui kefanaan itu. Epictetus berkata, "Ketika kamu mencium anakmu, bisikkan dalam hatimu, suatu hari ia akan tiada. Dengan demikian, kamu tidak akan pernah berlebihan melekat pada sesuatu yang fana." Bagi sebagian orang, kalimat ini terdengar dingin. Namun maksudnya bukanlah menolak cinta, melainkan mencintai dengan penuh kesadaran. Kesadaran bahwa setiap momen adalah anugerah yang bisa pergi kapan saja. Dengan kesadaran itu, cinta berubah wajah. Ia tidak lagi menjadi kepemilikan, melainkan penghargaan. Kita tidak mencintai dengan cara menggenggam erat, tetapi dengan cara merawat dan memberi ruang. Kita tidak menuntut orang yang kita cintai untuk selalu ada, selalu setia, selalu memenuhi harapan. Sebaliknya, kita bersyukur atas kehadiran mereka dan tetap tegar jika pada akhirnya mereka pergi. Inilah cinta tanpa keterikatan berlebihan. Mencintai tanpa memperbudak, memiliki tanpa menggenggam, dan memberi tanpa menghitung kembali. Mari kita renungkan, berapa banyak luka hati lahir bukan karena cinta itu sendiri, melainkan karena keterikatan yang berlebihan. Kita hancur bukan karena kehilangan seseorang, tetapi karena kita menganggap kebahagiaan kita tidak bisa hidup tanpa dirinya. Kita marah bukan karena cinta pudar, tetapi karena kita merasa memiliki hak untuk menguasai hati orang lain. Padahal hati manusia bukanlah milik kita. Kita bisa berbagi cinta, tapi kita tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Keterikatan berlebihan membuat kita rapuh karena kita menyerahkan kendali kebahagiaan pada sesuatu yang berada di luar kuasa kita. Namun, ketika kita belajar mencintai dengan kesadaran stoik, kita justru menemukan kebebasan. Kita bisa mencintai dengan sepenuh hati, tetapi tidak lagi takut jika harus kehilangan. Kita bisa menghargai kebersamaan tanpa mengikat diri pada ilusi bahwa kebersamaan itu akan abadi. Cinta tanpa keterikatan berlebihan juga melatih kita untuk lebih hadir. Ketika kita sadar bahwa waktu bersama seseorang bisa berakhir kapan saja, kita akan lebih menghargai setiap percakapan, setiap tawa, setiap detik kebersamaan. Tidak ada yang diambil sebagai hal yang pasti. Semua terasa lebih berharga, justru karena kita tahu semua itu fana. Dalam praktik sehari-hari, kita bisa melatih hal ini dengan sederhana. Ketika bersama orang yang kita cintai, katakan dalam hati, "Aku bersyukur atas kehadiranmu sekarang, meski aku tahu suatu hari kita bisa berpisah." Kalimat ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan diri agar tidak lalai. Dengan kesadaran itu, kita tidak akan menghabiskan waktu dengan keluhan atau tuntutan berlebihan, melainkan dengan rasa syukur dan penghargaan. Cinta tanpa keterikatan berlebihan bukan berarti mencintai dengan setengah hati. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk cinta yang paling murni, karena tidak dicemari oleh rasa takut kehilangan atau keinginan untuk memiliki secara mutlak. Ia membebaskan kita, sekaligus membebaskan orang yang kita cintai. Kita mencintai karena ingin memberi, bukan karena ingin memiliki. Kita bersama karena ingin saling menguatkan, bukan karena takut sendirian. Pada akhirnya, inilah yang diajarkan stoikisme, mencintai dengan sepenuh hati, tetapi tidak menjadikan cinta sebagai belenggu. Sebab, cinta yang sejati tidak pernah membuat kita rapuh, melainkan membuat kita lebih kuat. Ia bukan penjara tetapi sayap. Dan hanya ketika kita mampu mencintai tanpa keterikatan berlebihan, kita bisa benar-benar memahami makna kebebasan dalam cinta. Poin 5. Kesepian dengan kesendirian. Ada dua kata yang sering kita samakan maknanya, padahal keduanya berbeda secara mendasar: kesepian dan kesendirian. Kesepian adalah rasa kosong yang muncul karena kita merasa kekurangan, karena kita bergantung pada kehadiran orang lain untuk mengisi ruang batin kita. Sementara kesendirian adalah keadaan fisik ketika kita tidak ditemani orang lain, namun kita tetap utuh, tenang, bahkan bisa menemukan kedamaian di dalamnya. Stoikisme mengajarkan, kesepian adalah kelemahan, tetapi kesendirian adalah kekuatan. Banyak orang takut sendirian, bukan karena kesendirian itu menyakitkan, melainkan karena mereka tidak terbiasa berdialog dengan dirinya sendiri. Mereka lari dari kesendirian dengan terus mencari keramaian, hiburan, atau bahkan hubungan yang dangkal.
hanya untuk menutupi kekosongan batin. Tetapi, apakah keramaian benar-benar menghapus kesepian? Tidak selam. Sebab, ada orang yang dikelilingi banyak teman tetapi tetap merasa kesepian. Ada orang yang bersama pasangannya, namun tetap merasa hampa. Ini membuktikan bahwa kesepian bukan masalah jumlah orang di sekitar, melainkan masalah hubungan kita dengan diri sendiri. Marcus Aurelius menulis, manusia mencari tempat-tempat sunyi, gunung, pantai, hutan, namun engkau selalu bisa menemukan ketenangan di dalam dirimu sendiri. Kalimat ini menunjukkan bahwa kesendirian bukan kutukan, melainkan ruang yang memungkinkan kita menemukan ketenangan sejati. Jika kita mampu menikmati kebersamaan dengan diri sendiri, maka tidak ada kondisi yang bisa membuat kita merasa kekurangan. Kesepian lahir dari ketergantungan. Kita merasa hampa ketika tidak ada orang yang memperhatikan, ketika pesan tidak dibalas, atau ketika kehadiran yang biasanya kita andalkan tiba-tiba hilang. Itu artinya, kita menaruh sumber kebahagiaan di luar diri. Dan selama kita melakukannya, kita akan terus terjebak dalam lingkaran rapuh. Bahagia saat ada yang mengisi, hancur saat ditinggalkan. Stoikisme menantang kita untuk melampaui itu. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan harus lahir dari dalam, sehingga kita bisa tetap tenang sekalipun dunia luar berubah. Kesendirian sebaliknya adalah kesempatan. Ia memberi ruang bagi kita untuk berpikir, merenung, dan memperbaiki diri. Dalam kesendirian, kita belajar mengenal suara hati yang sering tenggelam dalam kebisingan dunia. Kita belajar menyadari bahwa kita cukup, bahkan tanpa pengakuan orang lain. Dan justru dari kesadaran itu, kita menjadi lebih kuat untuk kembali ke dunia dengan jiwa yang lebih teguh. Namun, kesendirian bukan berarti menolak hubungan atau menutup diri dari cinta dan persahabatan. Stoik tidak mengajarkan kita untuk hidup dalam isolasi total. Mereka hanya menekankan bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kehadiran orang lain. Kita boleh bersama, kita boleh mencintai, kita boleh berkomunitas, tetapi kita juga harus mampu berdiri tegak saat tidak ada siapapun yang menemani. Bayangkan seorang prajurit yang harus berjaga sendirian di tengah malam. Jika ia takut sendirian, ia akan merasa tertekan, gelisah, bahkan panik. Tetapi jika ia mampu berdamai dengan kesendirian, ia bisa menjadikan momen itu sebagai latihan ketabahan, sebagai kesempatan untuk memperkuat batinnya. Demikian pula dalam hidup, kesendirian bisa kita pilih sebagai beban atau sebagai latihan untuk mengasah keteguhan jiwa. Latihan praktis Stoik untuk hal ini adalah belajar menikmati waktu sendiri dengan sadar, bukan sekadar mengisi kekosongan dengan distraksi, melainkan menggunakan kesendirian untuk mengenal diri. Menulis jurnal, merenung, atau sekadar duduk diam menyadari napas, semua itu adalah latihan untuk menghadapi kesendirian dengan damai. Semakin kita terbiasa, semakin kita sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian, karena diri kita selalu bersama kita. Kesepian adalah tanda kita belum berdamai dengan diri. Kesendirian adalah bukti kita sudah berdamai dengan hidup. Perbedaan ini yang perlu kita pahami. Dengan menerima kesendirian sebagai sahabat, kita tidak lagi takut akan kehilangan. Kita tahu, bahkan ketika dunia menjauh, kita tetap memiliki kekuatan untuk berdiri. Akhirnya, Stoikisme mengajarkan bahwa kesendirian adalah ruang kebebasan. Di sanalah kita bisa benar-benar merdeka, karena kita tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa cukup. Dan ketika kita sudah mampu merasa cukup sendirian, kita akan lebih bijak mencintai, lebih tulus dalam memberi, dan lebih tenang dalam menerima. Sebab kita tahu, kita tidak lagi mencintai karena takut kesepian, tetapi karena kita memang ingin berbagi dari jiwa yang sudah utuh. Poin 6. Menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan fondasi utama dari kebahagiaan sejati. Banyak orang mencari validasi di luar dirinya, entah dari pasangan, keluarga, rekan kerja, atau bahkan sekadar angka di media sosial, lalu melupakan bahwa penghargaan paling tulus seharusnya datang dari dalam diri. Kita sering terjebak dalam pandangan dunia yang mengukur nilai manusia berdasarkan pencapaian lahiriah, seberapa tinggi jabatannya, seberapa besar penghasilannya, atau seberapa banyak pengikut yang dimilikinya. Namun dalam pandangan filsafat Stoikisme, semua itu hanyalah indifference. Hal-hal yang boleh ada, boleh tidak ada,
dan tidak menentukan kualitas jiwa seseorang. Yang benar-benar menentukan adalah apakah kita hidup selaras dengan kebajikan dan prinsip kita sendiri. Bayangkan seseorang yang terus-menerus menunggu pujian agar merasa dirinya berharga. Hidupnya bagaikan kapal tanpa jangkar, mudah terbawa arus, mudah goyah oleh badai opini orang lain. Begitu dipuji, ia terbang tinggi. Begitu dicela, ia terpuruk dalam kehampaan. Disinilah letak pentingnya menghargai diri sendiri. Sebab hanya dengan itu kita mampu berdiri kokoh, bahkan ketika dunia tidak memberikan tepuk tangan sedikit pun. Marcus Aurelius pernah menulis, nilai seseorang ditentukan oleh nilai dari apa yang ia kejar. Jika yang kita kejar adalah persetujuan orang lain, maka nilai diri kita akan selalu bergantung pada sesuatu yang rapuh. Namun jika yang kita kejar adalah keteguhan, kebajikan, dan kejujuran kepada diri sendiri, maka harga diri kita menjadi sesuatu yang tak bisa digoyahkan. Menghargai diri sendiri berarti berani mengakui bahwa kita layak, bukan karena dunia mengatakan demikian, melainkan karena kita hidup sesuai prinsip yang kita yakini. Itu berarti kita tidak membiarkan diri diperlakukan semena-mena hanya karena takut kehilangan orang lain. Itu berarti kita tidak terus-menerus membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain yang tampak lebih sempurna. Dan yang paling penting, menghargai diri sendiri berarti kita belajar memperlakukan diri kita dengan cinta yang sama seperti cinta yang kita berikan pada orang lain. Kesadaran ini akan mengubah cara kita memandang kebahagiaan. Kebahagiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang harus diberikan orang lain kepada kita, melainkan sesuatu yang kita rawat dari dalam. Kita bisa duduk sendiri, membaca, merenung, atau sekadar menikmati secangkir kopi, dan tetap merasa utuh. Kita bisa menghadapi kegagalan, penolakan, bahkan kesendirian, namun tetap berdiri dengan kepala tegak karena kita tahu nilai diri kita tidak pernah berkurang hanya karena dunia tidak selalu bersikap manis pada kita. Epictetus berkata, jika kamu ingin dihargai, berhentilah mencari penghargaan dari luar. Hargai dirimu dengan hidup sesuai kebajikan. Kata-kata itu adalah pengingat bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tentang kesombongan, melainkan tentang kesadaran akan martabat kita sebagai manusia yang mampu berpikir, memilih dan hidup dengan integritas. Dan pada akhirnya, ketika kita telah belajar menghargai diri sendiri, kita tidak lagi bergantung pada kehadiran siapapun untuk merasa berharga. Kita dapat mencintai orang lain dengan tulus, bukan karena kita membutuhkan mereka untuk menambal kekosongan dalam diri kita, melainkan karena kita sudah penuh, dan dari kepenuhan itulah kita memberi. Kita dapat menjalani hidup dengan bahagia, bukan karena dunia selalu berpihak pada kita, melainkan karena kita selalu berpihak pada diri sendiri. Poin 7. Latihan melepaskan. Melepaskan adalah salah satu latihan paling berat dalam perjalanan hidup manusia. Kita seringkali berusaha menggenggam sesuatu terlalu erat, orang yang kita cintai, harta yang kita miliki, jabatan yang kita perjuangkan, atau bahkan sekadar gambaran ideal tentang masa depan. Kita merasa seolah dengan menggenggam lebih kuat, kita bisa memastikan semua itu tetap ada di sisi kita. Namun dunia tidak pernah menjanjikan keabadian atas apapun. Segalanya bersifat sementara. Hubungan bisa berakhir, harta bisa hilang, kesehatan bisa menurun, dan waktu tidak akan pernah berhenti berjalan. Disinilah seni melepaskan menemukan maknanya. Stoikisme mengajarkan bahwa apa yang bukan berada di bawah kendali kita tidak boleh menjadi sumber penderitaan kita. Epictetus berkata, janganlah kamu menuntut agar segala sesuatu terjadi sesuai keinginanmu, tetapi belajarlah untuk menginginkan apa yang terjadi. Kalimat ini sederhana, namun jika direnungkan, ia mengandung kebijaksanaan yang dalam. Hidup menjadi lebih ringan ketika kita berhenti melawan kenyataan. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan menerima bahwa tidak semua hal bisa kita genggam selamanya. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan, ia bisa tenggelam dalam kesedihan, meratap nasib dan menyalahkan keadaan. Tetapi ia juga bisa memilih jalan lain, menerima kenyataan bahwa satu pintu telah tertutup, lalu melatih dirinya untuk melihat pintu-pintu baru yang terbuka. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, melainkan mengalihkan energi dari sesuatu yang sudah hilang kepada sesuatu yang masih bisa kita lakukan. Disinilah letak kebebasan yang sesungguhnya. Namun tentu saja melepaskan tidaklah mudah. Hati manusia diciptakan untuk melekat. Kita membangun harapan,
kita menaruh kasih sayang, dan kita menaruh identitas kita pada hal-hal yang kita miliki. Ketika itu hilang, seolah-olah sebagian dari diri kita ikut lenyap. Tetapi justru melalui latihan melepaskan inilah kita menemukan jati diri yang sebenarnya. Siapa kita tanpa semua yang melekat itu? Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, segala sesuatu yang kamu cintai akan lenyap dalam waktu dekat. Tetapi yang tetap tinggal adalah pikiranmu. Apakah ia akan selaras dengan alam atau melawan? Kata-kata ini adalah pengingat keras, sekaligus ajakan untuk melatih hati agar tidak terlalu bergantung pada apa yang fana. Latihan melepaskan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Kita bisa belajar tidak terlalu kecewa ketika rencana harian tidak berjalan sesuai harapan. Kita bisa belajar menerima ketika sebuah benda kesayangan rusak atau hilang. Kita bisa belajar menahan diri dari keinginan untuk selalu memiliki kendali penuh atas orang-orang di sekitar kita. Dari latihan kecil itu, hati kita akan terlatih menghadapi kehilangan yang lebih besar. Melepaskan juga mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Ketika kita sadar bahwa sesuatu tidak akan selamanya bersama kita akan menghargai keberadaannya dengan lebih mendalam. Kita akan mencintai orang-orang terdekat dengan lebih tulus, bukan dengan rasa takut kehilangan, tetapi dengan kesadaran bahwa setiap kebersamaan adalah hadiah singkat yang harus dinikmati. Kita akan menikmati keberhasilan tanpa melekatinya, karena kita tahu bahwa hidup selalu bergerak dan kita tidak bisa selamanya berada di puncak. Pada akhirnya, melepaskan bukanlah kehilangan melainkan pembebasan. Dengan melepaskan, kita membebaskan diri dari rantai keterikatan yang menyiksa. Dengan melepaskan, kita membuka ruang untuk hal-hal baru masuk ke dalam hidup kita. Dan dengan melepaskan, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada apa yang kita genggam, tetapi pada bagaimana kita memilih untuk berdamai dengan kenyataan. Itulah latihan melepaskan, sebuah perjalanan panjang yang tidak akan pernah selesai, tetapi setiap langkahnya membawa kita semakin dekat pada kebebasan batin. Poin 8. Kebahagiaan adalah kebebasan. Ada satu kesalahpahaman besar yang sering terjadi dalam hidup manusia. Banyak orang mengira kebahagiaan hanya dapat diperoleh melalui pencapaian, status, atau kepemilikan. Mereka berlari tanpa henti, mengejar lebih banyak harta, lebih banyak pengakuan, lebih banyak cinta, seolah-olah kebahagiaan adalah sesuatu yang berada jauh di luar sana. Padahal, semakin kita menggantungkan diri pada hal-hal itu, semakin besar pula belenggu yang kita pasang pada diri sendiri. Kebahagiaan sejati, sebagaimana diajarkan para filsuf Stoik, adalah bentuk kebebasan. Bebas dari ketergantungan yang membatasi, bebas dari ketakutan yang melemahkan, bebas dari hasrat berlebihan yang membuat jiwa kita tidak pernah tenang. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu." Kalimat ini sederhana, namun tajam seperti pedang. Ia menyingkap kebenaran bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditentukan dunia luar, melainkan cara kita memandang dunia itu sendiri. Orang yang pikirannya dipenuhi rasa iri, takut, dan cemas akan tetap menderita, sekalipun ia bergelimang kemewahan. Sebaliknya, orang yang jiwanya tenang dan bebas dari keterikatan berlebihan dapat merasa bahagia, meskipun hidupnya sederhana. Kebebasan yang dimaksud di sini bukan sekadar bebas melakukan apa saja, melainkan kebebasan batin. Kebebasan untuk tidak dikuasai oleh emosi yang merusak. Kebebasan untuk tidak tunduk pada opini orang lain. Kebebasan untuk tidak diperbudak oleh keinginan yang tak ada habisnya. Kebahagiaan bukan berarti semua berjalan sesuai kehendak kita, melainkan kita mampu menerima apapun yang datang dengan hati yang teguh. Mari kita renungkan, berapa banyak orang yang merasa tertekan hanya karena takut kehilangan. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan status sosial. Ketakutan ini membuat mereka hidup dalam kecemasan, padahal pada akhirnya semua itu adalah hal-hal yang tidak pernah benar-benar bisa mereka kendalikan. Orang yang bahagia bukanlah orang yang tidak pernah kehilangan, melainkan orang yang mampu berkata, "Aku tetap utuh meski semua itu pergi." Itulah puncak kebebasan. Epictetus mengingatkan, tidak ada orang yang bebas jika ia masih menjadi budak nafsunya. Kata-kata ini mengandung makna mendalam. Selama kita hidup dengan terus menuruti hasrat tanpa kendali,
Selama itu pula kita menjadi tawanan. Kita mengira kita merdeka. Padahal sebenarnya kita terikat pada keinginan yang tidak pernah puas. Hanya ketika kita mampu mengendalikan diri, kita menemukan kebebasan sejati. Kebahagiaan sebagai kebebasan juga berarti kita bisa memilih reaksi kita terhadap dunia. Tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan sepenuhnya apa yang terjadi pada hidupnya. Tetapi setiap orang berkuasa atas bagaimana ia meresponsnya. Inilah ruang kebebasan yang tidak dapat disentuh siapapun. Kita boleh dijatuhkan oleh keadaan. Tetapi apakah kita memilih untuk bangkit atau tetap terpuruk, itu adalah kebebasan kita. Dan di sanalah kebahagiaan tumbuh. Kebahagiaan sebagai kebebasan membuat kita berani hidup dengan ringan. Kita tidak lagi takut pada masa depan, karena kita tahu kita cukup kuat untuk menjalaninya. Kita tidak lagi terbebani oleh masa lalu, karena kita tidak membiarkan ia memenjara kita. Kita hadir di saat ini dengan kesadaran penuh, bebas dari belenggu yang diciptakan pikiran kita sendiri. Inilah seni hidup ala Stoik, memahami bahwa kebahagiaan bukanlah hadiah dari dunia, melainkan buah dari kebebasan batin. Saat kita mampu berdiri tegak tanpa bergantung pada apapun, saat kita mampu menerima kenyataan tanpa melawan arusnya, saat kita mampu memilih sikap kita sendiri, disitulah kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan kebahagiaan yang rapuh karena bersandar pada hal luar, melainkan kebahagiaan yang kokoh karena berakar pada kebebasan jiwa. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan ujian, kehilangan dan pencarian makna. Dari 8 poin yang telah kita bahas, mulai dari kemandirian emosional, membedakan hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, hingga kebahagiaan sebagai bentuk kebebasan, semuanya bermuara pada satu hal: kekuatan untuk menemukan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Kita tidak bisa selamanya menggantungkan rasa cukup pada dunia luar, karena dunia luar rapuh, berubah, dan sering mengecewakan. Tetapi saat kita melatih diri untuk berdiri teguh, melepaskan keterikatan berlebihan, serta menghargai diri apa adanya, kita menemukan kedamaian yang tidak dapat diguncang keadaan. Itulah semangat yang ingin kita rawat bersama di kanal ini. Tempat di mana filsafat, khususnya kebijaksanaan Stoik, diterjemahkan menjadi pegangan nyata dalam menghadapi hidup. Mari belajar bersama, merenung bersama, dan melatih diri bersama. Karena kebahagiaan sejati bukanlah menunggu datangnya orang lain, melainkan keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri. Selamat datang di perjalanan ini.